Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa materi tentang pembagian polinomial. Nah, yang pertama, fx sama dengan hx kali gx plus sx. Nah, ini rumus umum untuk pembagian polinomial. Nah, fx itu kita sebut dengan dividen, kemudian hx itu adalah hasil bagi, sementara gx adalah pembaginya atau divisor, ditambah sx. Sx itu sisa pembagian. Jadi logikanya itu kita nanti menggunakan cara pembagian bersusun, atau kalau dulu kita waktu sekolah dasar itu kita sebut dengan porogabit ya, bahasa Jawanya porogabit atau pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun itu nanti karena ini polinomial, jadi bukan bilangan biasa, itu nanti ada sisa pembagian. Sama kayak kalau kita pembagian bilangan bulat, itu ada sisa pembagian. Jadi sisa pembagiannya nanti kalau dibagi dengan bilangan, itu menjadikan bilangan desimal atau pecahan. Nah, tapi kalau di polinomial itu nanti sisa pembagiannya itu berupa satu bentuk aljabar ya. Nah, di sini Bu Riani akan coba jelaskan beberapa bentuk pembagian ya. Yang pertama itu pembagian dengan divisor x min k. Nah, jadi ini bentuknya adalah linear dengan koefisien x-nya adalah 1. Kemudian yang kedua itu pembagian dengan divisor ax plus b. Ini juga masih bentuk aljabar linear, tetapi di sini ada koefisien x dan kemungkinan ini tidak 1 ya. Jadi kalau ini sama dengan 1, ini tidak 1. Kemudian yang ketiga, pembagian dengan divisor ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya bentuk aljabar persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk aljabar ini bentuk kuadrat. Nah, yang keempat itu metode Horner untuk divisor yang dapat difaktorkan. Nah, Bu Riani akan jelaskan satu-satu ya dengan contoh soal. Nah, silakan kamu simak, nanti kamu catat di buku catatan. Kemudian hasil catatanmu itu kamu foto, kamu upload ke Google Classroom sebagai tugas harian. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang pertama, itu pembagian dengan divisor x min k. Nah, di sini Bu Riani contohkan 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 7 dibagi x min 2. Nah, ini kamu bisa simak juga di LKS-mu tuh ada, tapi Bu Riani akan coba jelaskan caranya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang akan dibagi ya, atau dividen. Kemudian ini pembaginya, ini divisornya ya. Nah, nanti akan menghasilkan di sini nanti hasilnya adalah hasil bagi hx. Kemudian nanti yang paling akhir itu adalah sisa atau sisa pembagian. Kayak tadi ya, fx sama dengan hx kali gx plus sx. Nah, ini fx-nya, dividennya, kemudian ini pembaginya, divisornya. Kemudian nanti di sini adalah hasil bagi, di sini sisa yang terakhir. Nanti kayak cara bersusun gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pangkat tertingginya di sini 3 dibagi dengan pangkat tertingginya di sini 1, hasil pembagiannya itu nanti akan 3 kurangi 1 atau 2 ya. Jadi di sini nanti hasilnya adalah bentuk kuadrat. Nah, caranya begini. Kita ambil satu suku di sini, 4x pangkat 3 dibagi x min 2, tapi kita hanya lihat di sini dulu. Jadi 4x pangkat 3 dibagi x
Kita bisa coret-coret di sini ya. 4x pangkat 3 dibagi x, itu berarti di sini kan x pangkat 1. Berarti x dibagi x di sini ya. Itu pangkatnya tinggal kita kurangi, 3 kurangi 1. Ini berarti hasilnya adalah 4x, 3 kurangi 1 adalah 2. Kita tuliskan di sini, 4x kuadrat. Nah, kemudian 4x kuadrat ini kita kalikan dengan ini, x min 2. Satu-satu ya. Jadi 4x kuadrat kali x itu berarti 4x pangkat 3. Kemudian 4x kuadrat dikali min 2 berarti ini ya, 4x kuadrat dikali min 2. Ini kita bisa lihat di sini min 2 ini 4, berarti ini min 8. Min 8x kuadrat. Min 8x kuadrat. Kemudian kita kurangkan di sini. Ini coret-coret saya hapus dulu. 4x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 hasilnya 0. Kemudian di sini hati-hati ya, dikurangi ya. Min 3 dikurangi min 8. Min ketemu negatif ini positif ya. Berarti min 3 tambah 8 adalah 5. 5x kuadrat. Kemudian di sini kita turunkan lagi ya. Plus x plus 7. Sekarang kita bagikan lagi di sini. Sama, jadi pembagiannya kita lihat suku paling depan aja. Dibagi x. 5x kuadrat dibagi x. 5x kuadrat dibagi x. Ini x pangkat 1 ya. Berarti hasilnya adalah 5x pangkat 2 kurangi 1 atau 1. Nah, di sini hasilnya adalah 5x plus 5x. Nah, untuk ke bawahnya berarti kita kali semuanya. X min 2, 5x kali x, 5x kuadrat. 5x kali min 2 berarti min 10x. Kita kurangkan lagi. Ini kurangin ini 0. Ini hati-hati ya. X min 10. Berarti ini positif ya. Ini 1. Kalau tidak ditulis itu berarti 1 ya. 1 tambah 10. 11x plus 7. Ini masih bisa kita bagi lagi. 11x dibagi x berarti 11. 11 kali x min 2 11 dikali x min 2 berarti 11 kali x adalah 11x. 11 kali min 2 itu min 22. Kita kurangkan lagi. 11x kurangi 11x 0. 7 kurangi min 22 berarti 7 tambah 22 berarti 29. Nah, 29 ini kita sebut dengan sisa pembagian. Nah, sementara hasil baginya atau hx, hasil bagi itu hx ya. Hx nya adalah ini, 4x kuadrat plus 5x plus 11. Begitu ya. Jadi ada hasil bagi atau hx, ada sisa pembagian. Itu untuk yang bagian pertama. Nah, pada bagian yang kedua, pembagian dengan divisor ax plus b, itu formulanya seperti ini ya. Fx sama dengan ax plus b dikali hx per a plus sx. Nah, jadi nanti hx-nya, hasil baginya itu kita bagi dengan koefisien x-nya a. Kita bagi dengan a. Nah, untuk lebih jelasnya kita
Perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan hasil bagi fx 3x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 5 dengan divisor 3x min 2. Berarti ini kita tahu A-nya, nilai A-nya adalah 3 ya. Ini 3 koefisiennya. Nah, caranya begini. Pembaginya itu kita sama dengan kan 0 untuk kita mengetahui nilai x-nya berapa. Ini 3x min 2 sama dengan 0. Min 2 kita pindah ruas ke kanan jadi 2. Yang ruas kiri jadi 3x. Kemudian 3 kita pindah ruas lagi jadi 2/3. Karena ini tadinya perkalian ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi x sama dengan 2/3. Nah, untuk pembagian semacam ini kita menggunakan cara Horner, jadi tidak menggunakan cara pembagian bersusun kayak tadi ya. Nah, caranya gini, cara Horner itu ini dividennya kita tulis koefisiennya saja tapi diurutkan ya. Ini kan pangkatnya udah urut dari pangkat yang tertinggi 4, 3, 2, 1, 0. Jadi kita tulis koefisiennya saja 3, 1, 1, 1, 5. Syaratnya tadi ya, jadi pangkatnya sudah kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Sekarang kita tulis 3, 1, 1, 1, 5. Jadi ini yang kita tulis bukan pangkatnya, bukan, tapi koefisien dari setiap suku ini ya. 3, 1, 1, 1, 5. Nah, caranya gimana? Mulai dari sini 3 kita turunkan 3. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan koefisien yang di sini. 3 kali 2/3. Itu hasilnya 2. Nah, kemudian ke bawahnya nanti kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 kita kalikan dengan 2/3 lagi, berarti 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2/3, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2/3, 2 lagi ya, 2. 5 tambah 2, 7. Nah, ini bilangan yang terakhir ini merupakan sisa. Ya, sisa pembagian. Sisa pembagian. Nah, caranya kita tahu gimana? Hasil pembagiannya berarti ini. Ini adalah berupa koefisien hasil pembagiannya. Nah, kita tahu ini pangkat tertingginya adalah 4. Ini pembaginya pangkatnya adalah 1. Berarti hasilnya nanti 4 kurangi 1, 3. Jadi ini adalah nanti x pangkat 3, 2, 1, 0. Kita tulis dulu ya. 3x pangkat 3, 3x pangkat 2, 3x pangkat 1, 3x pangkat 0. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Kita lihat formulanya di sini, itu hx per a ya. Jadi hasil pembagiannya itu adalah ini masih kita bagi dengan koefisiennya ya. Koefisiennya A-nya tadi 3. Hx ini ya. Sama dengan. Berarti Hx-nya itu kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 ini 1, 1, 1, 1. Berarti tinggal x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 3. Jadi x pangkat 0 itu 1 ya. 1 kali 3, 3. Nah, ini hasil pembagiannya. Sisa pembagiannya 7. Gitu ya. Untuk materi saya cukupkan sekian dulu. Untuk sub materi pembagian polinomial yang bentuk kedua,
insya Allah saya jelaskan di video selanjutnya. Sekian dulu.